Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dirjen Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan, Bapak Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan yang terhormat Bapak Kepala Pusitbang dari Kesehatan Kemenkes, juga Ibu Moderator atau MC, Ibu Anah yang berbahagia, para peserta dialog atau webinar ini dari berbagai kalangan, dari muslimat, fatayat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan beberapa kepala dinas Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan dua hal saja, bahwa COVID-19 ini nyata ada, bukan konspirasi, bukan bohong-bohongan. Termasuk dalam bahasa Quran namanya sunnatullah. Kalau sudah sunnatullah, tidak bisa dihindari dan tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Jadi bukan merupakan kutukan. Kalau kutukan pilih-pilih. Kalau ini siapapun bisa kena, karena ini merupakan namanya sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Firman Allah dalam Al-Quran, sunnatullah tidak bisa digeser. Yang kedua, kita ambil hikmahnya dulu. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu, allamal insana ma lam ya'lam. Untuk memberikan edukasi kepada manusia bahwa kita ini masih perlu belajar, masih harus menuntut ilmu, masih harus menambah pengetahuan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dhaif, lemah, masih banyak belum diketahui. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kamu ketahui itu ilmu hanya sedikit dari ilmu Tuhan. Maka tidak boleh sombong. Dunia saat ini, era sekarang ini secara umum, manusia sedang mencapai puncaknya teknologi yang tidak pernah dalam sejarah manusia, dengan ditemukannya internet atau digital dan seterusnya ini. Nah, maka manusia sekarang ini dalam keadaan puncaknya kesombongan. Sombong. Sudah menganggap bahwa dunia di genggaman saya. Dunia ini sudah bisa saya genggam. Saya apakan juga bisa. Dengan melalui teknologi yang sudah dicapai ini. Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua. Tidak. Kamu tidak bisa menggenggam semuanya. Masih ada kamu gak mampu. Ini, coba virus corona, kamu atasi. Jadi ini merupakan direct education atau tarbiyah mubasyarah, pendidikan yang direct dari Allah, agar kita sadar, kita menjadi manusia tetap harus merasa menjadi manusia yang terbatas, yang lemah, tidak boleh sombong. Siapapun tidak boleh sombong. Nanti kalau ini sudah bisa diatasi, ada vaksin, ada obat, dan sebagainya, akan ada lagi tantangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selama kita masih sombong. Sekali lagi, kesempatan ini saya jadikan sebagai sarana dakwah. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menambahkan tawakal kita, percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Insya Allah Tuhan akan segera mengangkat penyakit ini atau wabah ini
dari umat Islam terutama dan umumnya seluruh dunia ini. Amin. Pertama, saya tidak menyombongkan diri, tapi fakta berbicara. Insya Allah tidak ada ormas yang paling serius dalam ikut serta mengendalikan wabah ini. Kalau boleh dilihatkan di berita gambar pertama. Semula PBNU akan mengadakan musyawarah nasional. Sebelum muktamar, musyawarah membahas hal-hal yang akan diangkat masuk dalam muktamar. Rencananya musyawarah itu bulan Maret, tanggal 18 sampai tanggal 22 lah. Di pesantrennya Kiai Maimun Zubair, almarhum, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian hasil musyawarah itu nanti akan menjadi bahan masukan muktamar NU Oktober tanggal 22. Rencananya gitu di Lampung. Akan tetapi begitu bulan awal Maret wabah corona atau pandemi corona COVID-19 datang ke Indonesia, sebelumnya berita hanya sampai ke Cina saja, RRT saja, Wuhan, kemudian sampai ke Indonesia, maka segera PBNU mengeluarkan surat instruksi pada tanggal 10 Maret bahwa NU segera akan membentuk beberapa satgas di seluruh Indonesia. Kemudian, itu 10 Maret. 11 Maret, NU memutuskan Munas PBNU ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan melalui virtual. Tapi serangkaian pusat religi Wali Songo, karena tradisi orang NU itu ziarah kuburnya para wali, terutama Wali 9 dan ulama-ulama yang lain, ada yang ziarah kubur ke Gus Dur. Maka NU menginstruksikan pada tanggal 17 Maret agar serangkaian pusat wisata religi Wali Songo ditutup. Dan selain Wali Songo juga yang ramai, misalkan kuburan Gus Dur misalkan, ditutup. Pada tanggal 28 Maret, kami atau PBNU menyarankan umat Islam untuk tetap tinggal di domisili masing-masing dan tidak mudik libur Lebaran. Bahkan, mohon maaf, PBNU atau saya mengeluarkan instruksi ini 2 minggu sebelum Kementerian Agama. Tanggal 3 April, pelaksanaan salat tarawih dan Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing selama masih dalam pandemi COVID-19. Ini 2 minggu sebelum Menteri Agama. Saya sudah duluan ini. Pengurus besar NU mengeluarkan arahan yang menyatakan tradisi Ramadan di rumah. Tadarus, baca Quran, bersedekah dalam selama bulan Ramadan di rumah. Ini surat ini tanggal 4 April. Tanggal 9 April, NU mengadakan pertemuan melalui virtual, melalui Zoom, Nisfu Sya'ban, separuh bulan Ruwah itu namanya Nisfu Sya'ban. Di situ doa sangat mujarab keyakinan NU, keyakinan kita. Nisfu Sya'ban itu separuhnya, pertengahan bulan Sya'ban, bulan Ruwah itu doa sangat dianjurkan. Maka kita mengadakan doa bersama melalui virtual seluruh Indonesia. Lebih dari 100.000 orang berpartisipasi. Itu tanggal 9 April tahun 20. Kemudian bulan Maret, Juli 2000 dan sampai ke Juli, bulan Maret sampai Juli tahun 2020, kita PBNU telah mengeluarkan beberapa fatwa arahan agama. 9 fatwa bahsul masail, yaitu sterilisasi, fikih, sholat dokter yang kena COVID menggunakan APD. Jadi seperti apa sholatnya itu, caranya. Sholat Jumat saat COVID, pemulasaraan jenazah atau menangani jenazah yang kena COVID, caranya bagaimana?
agar tetap sesuai dengan aturan fikih Islam. Sholat tarawih dan id saat COVID. Protokol pesantren new normal pada Kamis 4 Juni tahun 20. Sholat Jumat new normal, imunisasi COVID-19, new normal sekolah dan posyandu. Ini Maret sampai Juli tahun 20. Alhamdulillah kita terus aktif sampai kita menyebarkan jargon-jargon agar kita mampu adaptasi dengan keadaan yang ada dengan jargon al-muhafadzatu 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Adaptasi kebiasaan baru dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu ada dalam kaidah fikihnya seperti itu. Sekali lagi saya bacakan, al-muhafadzatu 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sebagai dasar kita menggalakkan program 3M itu tadi. Jadi kemudian kita lakukan sejak bulan Maret kita telah ikut serta dengan serius upaya menanggulangi wabah COVID-19 ini. PBNU telah membentuk Satuan Tugas NU Peduli COVID-19. Hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam menanggulangi ini. Ada 3 tugas utama dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 ini. Pertama, bersifat promotif, antara lain berupa pendirian posko peduli COVID-19 dan membuka layanan terpadu, hotline center. Yang kedua, bersifat preventif, antara lain berupa penyemprotan desinfektan, instruksi protokol masjid secara terpantau, melakukan kajian bahthul masail, membentuk sistem informasi COVID-19, SINU, COVID-19 NU SINU, konsultasi psikologis dengan mengerahkan 2081 psikolog NU dan penyediaan APD dan masker. Ketiga, bersifat kuratif, antara lain berupa bantuan APD kepada tenaga medis, menyiapkan 22 rumah sakit NU sebagai rujukan pasien yang terinfeksi COVID-19, penyediaan ambulan rujukan, dan kegiatan rapid test massal. Hingga kini sampai hari ini, total dana yang sudah disalurkan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 sebesar 292 miliar 939 juta 316.721 rupiah. Dengan 57.158.666 ribu penerima manfaat. Total terdapat 227.887 titik Satgas NU Peduli COVID-19 tersebar pada 302 kota kabupaten di 32 provinsi. Itu yang sudah kita lakukan. Dan masih terus sampai sekarang. Kita tidak pernah berhenti. Sasarannya 1, pesantren. Karena kami NU punya pesantren 22.000 pesantren. Itu pesantren yang kita hitung yang santrinya 200 ke atas. Yang kurang dari 200 belum masuk ini. Yang tergabung dalam RMI, Robitoh Mahajid Islamiyah. Sekarang ketuanya Gus Sahal, Gus Rozin Sahal, Putra Kiai Sahal. Yang kedua, pasar, masyarakat umum. Kemudian kelompok rentan dan lintas agama. Kami sudah melakukan edukasi yang masif di kalangan-kalangan tersebut. Nah, inputnya kami pun punya persiapan care of COVID Satgas, persiapan care of COVID Satgas COVID-19. Mobil sudah kita siapkan, seadanya, semampunya, mobil COC dengan speaker edukasi berbahasa daerah lengkap dengan masker, hand sanitizer, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, ya kita lakukan beberapa tenaga. Kemudian juga ada persiapan care of COVID Satgas COVID-19, sudah, kita yang penting-penting saja ini. Itu pula bisa kita lihat praktek-praktek medis dokter atau para medis
Ya, dan aja juga yang non medis. Kita galakkan pula gerakan pakai masker. Dalam jargonnya, kita NU maka kita pakai masker. Karena kita NU maka kita pakai masker. Tadi itu, saya NU maka saya pakai masker. Nah, tantangannya, kejenuhan masyarakat. Edukasi jadi sulit saat pemerintah tekankan new normal. Kesiapan pesantren dalam mitigasi pengembalian santri, tidak ada sanksi yang melanggar masker, kurangnya support pemerintah untuk screening pesantren, PSBB tidak ketat, edukasi di pasar juga sangat kendor. Hal-hal yang ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi Satgas COVID-19 NU, terutama wabil khusus kurang perhatian atau dukungan dari pemerintah terhadap pesantren. Padahal kita tahu pesantren dengan kondisi yang sangat padat, contohnya misalkan pesantren Lirboyo Kediri, itu santrinya laki dan putri, pria dan putri 30.000. Dengan satu kamar tuh minimal 20 orang berdesakan. Nah, bagaimana itu? Seperti apa pemerintah bisa memberikan bantuan, afirmasi dengan cepat dan segera pesantren seperti itu? Alhamdulillah sampai hari ini Lirboyo tidak ada, saya tidak mendengar ada kasus ini. Ada beberapa pesantren yang sudah ada seperti Banyuwangi dan Gontor atau Tubireng ya, tapi Lirboyo saya belum dengar. Maka saya usulkan kepada pemerintah agar segera mensupport logistik, masker, mobil saib, terutama sekali untuk pesantren yang sangat-sangat membutuhkan, yaitu pesantren yang santrinya sampai mencapai 5.000 ke atas. Seperti pesantren saya sendiri di Kempek, itu kurang lebih 4.000, maka alhamdulillah sih ada beberapa bantuan, tapi masih belum cukup memadai, masih sangat jauh dari memadai. Karena kalau hanya menggunakan rapid test saja, terus terang kurang valid, kurang dijamin hasilnya. Harus kita tingkatkan menggunakan swab, dan itu merupakan kerja keras dari harus membutuhkan kerja keras dari pemerintah. Mari kita bergandengan tangan dengan Satgas Nahdlatul Ulama dan relawan-relawan yang sudah kita rekrut, baik dari santri, Banser, Ansor, Pagar Nusa, dan relawan-relawan yang lain. Begitu pula para dokter sudah kita kerahkan, ribuan dokter juga sudah bekerja keras dan memberikan edukasi di seluruh Indonesia. Ini ada petanya, peta persebaran program edukasi kesehatan masyarakat yang sudah kita lakukan secara intens di seluruh Indonesia. Semua cabang-cabang NU di Indonesia ini bekerja keras sesuai dengan arahan dari pusat. Alhamdulillah semuanya bisa membuktikan hasilnya. Walaupun kita masih dalam keadaan prihatin karena tantangan lebih besar dari yang kita upayakan. Tantangan lebih menantang dari apa yang sudah kita lakukan. Kerjasama kita lakukan dengan berbagai pihak, Kompas, UNICEF, USAID, Wahid Institute, Asian Foundation, Tribun, dan lain-lain yang semuanya alhamdulillah dan terima kasih siap bergandengan tangan dengan Nahdlatul Ulama dalam upaya ikut andil memberantas mengatasi COVID-19 ini. Saya kira itu saja, itu yang penting-penting saja yang harus kita ketahui. Sampai sekarang kita masih terus melakukan upaya-upaya agar insya Allah Allah segera mencabut virus COVID-19 ini dari bangsa Indonesia dan kita kembali normal seperti semula, melaksanakan aktivitas-aktivitas baik agama, aktivitas sosial, aktivitas kehidupan ekonomi dan seterusnya. Allah insya Allah akan menjaga kita semua.
Syukran. Wallahu fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.